Selamat pagi ya. Selamat pagi, Prof. Jadi kita mulai aja untuk kuliahnya ya. Sebenarnya kuliahnya sudah mulai minggu yang lalu ya. Eee, saya kasih 2 kali, nanti, saya kasih sekali aja materinya hari ini ya, sekalian sudah habis materinya. Jadi sebenarnya, dari materi kuliah ini ya, jadi kita memang penekanan adalah pada manajemen penyakit ya, jadi kulit dan, parasit ya. Nanti pada hewan kesayangan, ya ini banyak Anda temui nanti ya. Jadi, pada saat Anda sebagai praktisi ya, dan Anda setelah Anda koas pun ini akan, banyak akan dibahas ya. Sehingga sebenarnya penyakit ini juga pada, mata kuliah parasit sudah diberikan, yang mungkin tidak begitu mendalam ya, sambil mengingatkan, Anda tentang, kuliah ini ya. Jadi, pada manajemen penyakit parasit ya, kita fokuskan di sini adalah pada anjing dan kucing gitu ya. Jadi memang kalau, praktisi untuk, setelah jadi anak dokter hewan inilah yang banyak akan, pasien-pasien anjing maupun kucing ya. Jadi jenis apapun anjing itu, jenis apapun kucing itu, penyakit parasitnya tidak, akan berbeda gitu ya. Jadi, kalau kita belajar tentang kesehatan ya, bagaimana ciri-ciri dari hewan yang, sehat itu, yang perlu Anda perhatikan mulai dari perilakunya gitu ya. Jadi struktur tubuhnya ya, kalau sehat dia agresif ya, agresif, lincah, kemudian dari bulu juga kita bisa melihat ya, dari, eee, bagaimana dengan nafsu makannya ya, apakah yang biasanya, bagus nafsu makannya, kalau sudah ada kelainan pada tubuhnya dia akan mulai, makan berkurang, kemudian tidak mau makan gitu ya. Biasanya dia gerak lincah, dia akan, hewan itu seperti anjing, kucing, dia akan diam saja ya, itu sudah menandakan bahwa akan ada suatu kelainan. Hal lain yang perlu diperhatikan ya, eee, kondisi lingkungan ya. Jadi kondisi kandangnya, bagaimana kita supaya anjing, kucing tetap sehat. Jadi lingkungan yang perlu diperhatikan, karena suatu penyakit itu ya, kalau dilihat dari segitiga penyakit ada, host-nya, ada lingkungan, ada agent. Jadi lingkungan di mana biasanya, hewan itu hidup ya. Jadi kalau umpamanya, yang dikandangkan ya, jadi kandang itu harus selalu dalam keadaan, bersih ya, misalnya jangan terlalu banyak, tidak pernah dibersihkan sehingga feses-fesesnya, eee, masih tetap ada, itu merupakan akan menjadi sumber penyakit ya, karena dari feses itu biasanya, eee, merupakan satu sumber sehingga perlu sering dibersihkan. Nah, kemudian pakan juga harus diperhatikan ya, pakan yang, seimbang untuk, gizinya ya, apa yang diperlukan ya. Jangan memberikan, makanan yang monoton gitu ya, yang terus itu aja, sampai berbulan-bulan ya, perlu ada variasi ya, sehingga memang kebutuhan akan pakannya akan terpenuhi. Nah, kebersihan dari, hewan itu ya, anjing dan kucing ya, jadi, perlu dilakukan, perawatan dari kebersihan dari bulunya ya, jadi perlu dimandikan ya, terutama juga diperhatikan ya, kalau hewan kesayangan kan diperhatikan juga terhadap, parasitnya, parasit luar, ektoparasitnya, apakah ada
caplaknya, apakah ada kutunya, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai itu akan dalam jumlah yang banyak, karena kalau sudah dalam jumlah yang banyak itu akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, juga menjaga kondisi fisik dari hewan itu ya, memberikan vitamin ya, obat-obatan, dan yang terpenting adalah pemberian vaksinasi ya. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ya, distemper, parvo, ya, rabies itu memang harus diberikan vaksin untuk pencegahan supaya tidak terkena dari hewan tersebut ya. Jadi selain dengan vaksin yang teratur sesuai dengan schedule-nya ya, itu harus diperhatikan sehingga misalnya harus divaksin sampai dia tetap kebal, diulang setiap berapa bulan harus diulang, harus disesuaikan dengan schedule-nya sehingga hewan itu protected terhadap atau imun terhadap penyakit-penyakit yang menular. Nah, ciri-ciri dari anjing yang sudah sakit, oh ini sekarang sakit. Yang perlu dikasihkan adalah misalnya oh, terlihat penurunan berat badan, ya. Berat badannya karena tidak makan, ya, apalagi tidak minum sampai beberapa hari itu berat badannya sudah menurun. Kemudian kelihatan mukosa pucat, tidak pucat, ya. Karena itu menandakan bahwa itu terjadi sudah anemi. Gitu ya. Kemudian karena tidak, apalagi ada terjadi diare, itu kan sudah dia akan lemas dia ya, sehingga jalannya akan sempoyongan. Nah inilah, jadi melihat kondisi secara umum dari hewan itu sudah berbeda dengan yang sebelumnya, gitu ya. Ada suatu perubahan ya. Nah itu perlu Anda curigai. Kemudian kalau kita perhatikan pamannya ya, yang sakit, oh, ternyata dilihat di mukosa hidungnya ya ada leleran gitu ya. Jadi uh, nah itu sudah menandakan adanya kelainan-kelainan pada yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang tertentu. Nafsu makan turun, jadi tidak makan ya. Yang biasanya dia makan banyak, dia tidak bisa makan. Itu sudah menandakan bahwa hewan itu sudah mulai ada sakit ya. Nah, kemudian juga ciri-cirinya ya, misalnya dari geraknya juga ya, misalnya ada pincang, kemudian dia lemas, tidak bisa bangun ya. Kemudian kalau umpamanya disebabkan oleh penyakit kulit ya sering menggaruk ya, menggaruk, menggigit. Nah, itu biasanya penyakit kulit ya. Jadi mungkin menggigit itu ada ektoparasit ya, ektoparasit yang sehingga dia itu akan menggaruk-garukkan kadang-kadang dipakai mulutnya ya. Nah, inilah biasanya kalau ektoparasit itu merupakan faktor dari penyakit tertentu, maka anjing itu bisa tertular. Nah, kemudian ada yang napas bau, ya itu juga napas bau ya itu berarti dalam saluran pencernaan sudah terjadi suatu radang atau kerusakan ya. Uh, ada nekrosis ya. Nah, kemudian bulu rontok, kusam, nah itu sudah tanda-tanda dari hewan itu sudah terinfeksi oleh penyakit. Nah, kemudian untuk mengetahui gejala penyakit, kemudian misalnya anjing itu kelihatan seperti gejala batuk ya. Dengan melihat gejala penyakit ya kita kira bisa mendiam. Nah, batuk berarti ada satu radang pada paru-paru ya. Itu bisa disebabkan oleh ada pneumonia, ya. Bisa juga disebabkan oleh cacing ya. Kenapa bisa disebabkan cacing ada batuk ya? Karena pada stadium migrasi dari penyakit cacing itu bisa menimbulkan adanya larvanya itu akan menuju paru-paru sehingga akan menimbulkan pneumonia pada paru-paru. Kemudian pada fesesnya ya, jadi ada darah namanya ya.
ada lendir. Ya. Kalau lendir itu berarti sudah ada suatu peradangan di dalam ususnya yang sudah bersifat kronis dia ya. Misalnya disebabkan oleh protozoa biasanya lebih banyak ya, misalnya amuba, giardia itu berlendir dia fesesnya ya. Kemudian ada juga bisa berdarah gitu ya, kalau parasit ya. Eh, kalau berdarah itu pada anjing ya, itu darah segar dia keluar itu biasanya disebabkan oleh ankylos. Nah, kemudian ada penyakit varpo, diare berdarah itu diare berdarah yaitu kalau umpamanya diare berdarah dengan baunya sangat menyengat dan juga kematian cepat itu kita sudah mendiagnosis itu adalah varpo. Kemudian untuk lebih detail lagi untuk bagaimana denyut jantungnya, temperatur suhu tubuhnya itu untuk melihat biasanya adalah dengan kalau agak panas-panas dengan memegang dari bagian perutnya. Nah, kalau penyakit gangguan kulit ya, eh gini kan ya, biar kelihatan. Nah, kalau pada 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 gangguan kulit pada anjing atau kucing ya. Nah, kondisi kulit ya dengan gejala misalnya perubahan warna gitu ya, warna agak kehitaman, yaitu berarti struktur kulitnya sudah rusak gitu ya. Kulit kering ya, kemudian mengelupas, rontok ya. Itu ciri-ciri dari penyakit kulit ya. Rasa gatal pada kulit. Jadi berarti anjing itu akan menggaruk-garuk dia ya, menggaruk-garuk dari bagian kulitnya kena gatal ya. Kemudian kelihatan ada kemerahan, ruam-ruam pada kulit ya. Kemudian ada bintik-bintik bisul bernanah. Nah itu biasanya ada kalau sudah bernanah itu berarti sudah ada infeksi skener. Nah kemudian timbul koreng atau kropeng. Nah ini ya di proses kesembuhannya ya. Jadi dari jaringan ikat, kemudian apalagi ada eksudat, penginapan dari eksudat sehingga timbullah kropeng-kropeng. Kemudian ada kutil ya, kutil pada kulit itu juga awal daripada infeksi dari radang pada kulit. Nah, kalau penyakit gangguan kulit ya, jadi bisa disebabkan oleh parasit ya, ya. Parasit itu biasanya seperti tungau ya, tungau seperti ini ya. Tungau, kemudian pinjal, kemudian caplak ya. Jadi sebenarnya kalau antara caplak dan pinjal ya, pinjal sama dengan kutu loncat ya. Nah, ini biasanya selain menyebabkan gangguan secara mekanis ya, bisa juga dia akan gangguan secara mekanis artinya dia juga mengiritasi dari kulit dan juga mengisap darah untuk makanannya. Nah, ini yang selain juga saplak ya, ini berbahaya adalah bisa sebagai vektor satu penyakit. Nah, kalau tungau ya, tungau pada anjing ya seperti Sarcoptes ya. Kalau tungau itu kan mikroskopis ya, mikroskopis ya. Nah, kalau yang caplak dan pinjal itu adalah makros, itu bisa dilihat dengan mata gitu ya, itu makros ya. Kalau mikroskopis tidak bisa dilihat seperti tungau ini ya. Jadi Sarcoptes ada Sarcoptes, ada Coreoptes, ada Orthodictes, ada Notohydres gitu ya. Jadi itu yang biasanya pada anjing maupun kucing. Nah, pada bakteri biasanya disebabkan oleh pioderma dia ya, pioderma. Ya. Kemudian pada ada paru-paru ya, jamur gitu ya, jamur, ringworm, ringworm. Kemudian juga kegatalan disebabkan oleh adanya racun juga ya, itu alergi ya, alergi ya.
akan menyebabkan gangguan pada kulit. Ya. Nah, kemudian yang lain juga faktor stres. Ya. Stres itu ternyata juga faktor yang menimbulkan, menginduksi terjadinya gangguan-gangguan pada kulit. Alergi ya, jadi alergi ya makanan-makanan tertentu, kemudian ada apa namanya serangga-serangga ya, serangga-serangga, ya gigitan dari serangga itu akan menimbulkan alergi. Nah, yang paling sulit biasanya diobati adalah adanya gangguan hormonal. Ini biasanya ketidakseimbangan dari hormon. Nah, itu biasanya kalau sudah umur yang mulai hewannya mulai tua, ya, mulai tua. Nah, itu biasanya lebih banyak disebabkan oleh adanya gangguan hormonal. Hewan itu akan terjadi gatal yang terus-menerus, ya, rontok, gatal, baru diperiksa secara laboratoris sehingga ditemukan adanya parasit maupun bakteri, ya disebabkan oleh adanya tidak keseimbangan dari hormon. Nah, kemudian kerontokan pada bulu kucing, ya, kucing. Ya. Jadi bulu kucing itu rontok itu adalah secara fisiologis dia normal, ya, bisa normal itu saat biasanya pergantian bulu. Ya. Kucing itu bisa terjadi pergantian bulu itu biasanya rontok dia. Kemudian kekurangan nutrisi, ya. Jadi makanan-makanan yang kekurangan vitamin A dan E, ya. Jadi untuk pertumbuhan bulu. Ya. Nah, kelebihan vitamin pun juga tidak bagus ya. Apapun yang melebihi itu ya, yang hiper ya, yang melebihi itu tidak bagus ya. Vitamin juga kalau berlebihan ya, bulu juga rontok ya. Ini memang kucing lebih peka dia. Kemudian suhu ya, jadi perubahan suhu ya, kalau terlalu panas ya, suhu lingkungan atau suhu kandang yang terlalu panas ya, itu akan juga menyebabkan rontok dari bulu pada kucing. Nah, sampo dan sabun ya, sampo dan sabun untuk mandi ya, sampo untuk mandi itu kalau memang tidak sesuai ya, sembarangan memang tidak khusus untuk kucing ya, itu bisa menyebabkan kerontokan ya, karena memang tidak sesuai dengan tingkat keasaman daripada bulu sehingga bulu itu akan rontok. Nah, infeksi daripada ektoparasit, gangguan hormon sama ya alergi obat makanan. Nah, sekarang ringworm. Ya. Ringworm atau jamur yang disebabkan oleh dermatopitosis. Ya. Kalau daerah-daerah yang tropis, ya, ada kelembaban yang tinggi cocok untuk pertumbuhan dari jamur. Nah, penyebabnya adalah Microsporium. Microsporium. Ya. Kemudian Mentagrophytes, ya. Itu adalah jenis-jenis jamur ya. Jadi kalau kita lihat secara peragamannya, bagaimana kita membedakan antara infeksi secara infeksi jamur dan infeksi oleh bakteri maupun infeksi oleh parasit. Nah, jamur biasanya ada suatu batas ya, namanya istilahnya ini adalah ringworm. Jadi seperti cincin ya, cincin kemerahan. Ini penularannya adalah secara kontak ya. Ini masa inkubasi 1-4 minggu. Nah, gimana gejala klinisnya ya? Pada kucing lebih sering ya pada breed yang berbulu panjang. Ya. Nah, lesi-lesi dimulai pada daerah yang alopecia atau bulu yang kurang baik. Ya. Nah, diawali dengan area yang berwarna kemerahan dan berkembang membentuk cincin yang kecil yang perlahan menyebar ya. Jadi yang kecil dulu ya kena gatal-gatal terus akan meluas dari ringnya ya. Artinya ada suatu batasan yang berwarna kemerahan. Ya.
Nah, ini lebih banyak pada daerah yang jarang ditumbuhi bulu ya, sehingga akan terjadi penebalan pada kulit ya, karena iritasi pada kulit sehingga akan terjadi koreng-koreng atau keropeng. Nah, ini ada penyebab eh, dari jamur ini, ya, risk faktornya ya, jadi adalah kepadatan hewan. Jadi hewan-hewan yang kalau memelihara misal pada kucing atau pada anjing dengan dalam satu kandang itu yang lebih padat, itu risikonya akan terinfeksi oleh jamur itu makin tinggi ya. Kemudian misalnya yang berbulu panjang dengan pendek itu yang pendek akan lebih mudah terkena ya. Kemudian makanan yang kurang baik, manajemen pemeliharaan yang jelek, artinya dengan kalau sudah adanya stres gitu ya, stres dengan memelihara kurang gizi, kurang kebersihannya yang tidak diperhatikan, itu akan timbulnya penyakit ya, terutama itu akan makin tinggi. Nah, untuk pengobatan itu biasanya adalah griseopulpin. Ya. Ini hampir sama dengan pada manusia ya. Kalau umpamanya pada manusia ada jamur ya, jamur ini sering ya. Jadi biasanya pada kaki gitu ya, dari jari sela-sela jari biasanya ya. Itu gatal-gatal ya, atau jamur eh, atau eh, yang paling sering itu adalah pada daerah-daerah yang apa namanya, kebersihannya kurang ya, terutama pada kaki atau jari itu ya. Obatnya sama ya, kalau nanti ada yang kena umpamanya, kata belikan jas salep ya, beli salep ketoconazole ya, griseopulpin. Kalau griseopulpin itu adalah bentuk tablet ya, itu akan cepat bisa membunuh daripada jamur. Nah, kemudian rekomendasinya apa? Jadi setelah pengobatan misalnya pada anjing ya, kalau masih sedikit aja tidak tuntas dalam hal pengobatan jamur, ya nanti pada saat tertentu ya, pada saat tertentu kalau umpamanya kondisi lingkungan yang mendukung ya, misalnya lembab gitu ya, daya tahan hewan yang menurun, maka jamurnya akan lagi berkembang dia. Ya. Nah, kemudian juga jamur ini bisa bekas-bekas jamur ini kan bisa juga mencemari lingkungan sehingga bisa digunakan untuk membilasnya, menyemprotnya dengan formalin 1%. Kemudian dermatopilus. Jadi ini disebabkan oleh bakteri ya, Dermatopilus congolens ya. Ini sering kalau lihat dari gambarnya ya sering seperti jerawat ya. Jerawat pada anjing ya. Jadi ada lesi-lesi papula, keropeng-keropeng pada bagian moncongnya ya. Jadi bintik-bintik kemerahan, ada rasa gatal. Ya. Nah, ini biasanya bisa timbul ada nanah ya, nanah karena ini bakteri ya, sehingga akan menyebabkan kerontokan juga pada bagian bulunya ya, bulu rontok karena ini memang ada kegatalan. Nah, karena itulah pentingnya dalam hal mendiagnosa ya, sehingga diagnosa nanti adalah berkaitan dengan pengobatan. Ya. Jadi kalau umpamanya itu adalah bakteri, ya kita lebih ini condong bakteri bukan parasit. Gitu. Jadi jangan nanti begitu ada kata-kata langsung dikasih Ipomed, gitu. Langsung dikasih obat parasit itu tidak benar juga ya. Tidak akan sembuh-sembuh hewan karena tidak pengobatan yang tidak tepat. Nah, dalam ini ya, karena ini adalah bakteri ya, jadi pengobatannya adalah antibiotik ya, dalam ini bisa menggunakan ampicillin maupun amoxicillin.
Nah, kita sekarang ke penyakit parasitnya, terus pada penyakit kulit ya, penyakit kulit ya, dan juga kalau parasit itu ya, parasit secara umum itu ada ektoparasit ya, ada endoparasit gitu ya. Kalau ektoparasit ya pada anjing itu bisa yang mikroskopis dan makroskopis ya. Ya, ada yang arachnida, ya. Jadi yang termasuk kelompok yang mikroskopis, yang makroskopis ya. Jadi mikroskopis itu termasuk yang golongan tungau ya. Kalau makroskopis artinya yang bisa kita lihat dengan tanpa bantuan mikroskop ya. Itu biasanya kutu, caplak, pinjal, gitu ya. Nah, kemudian ada endoparasit. Nah, endoparasit itu ada golongan protozoa dan golongan cacing. Gitu ya. Kalau protozoa, ada protozoa saluran pencernaan, ada protozoa darah. Kemudian kalau cacing, ya, kalau cacing ada cacing cacing gilik, ya, atau nematoda, cacing daun, trematoda, cacing eh, pita, ya, karena saat bersegmen-segmen itu adalah testoda. Nah, kalau di sini adalah penyakit kulit disebabkan oleh ektoparasit tungau ya itu ada penyakitnya demodekosis ya ini demodek sama skabies ya. Nah kalau demodek itu demodekanis maupun pelis kanis seperti pada anjing pelis pada kucing. Nah skabies ada Sarcoptes skabies. Nah kalau pada kucing skabies itu tidak disebabkan oleh Sarcoptes ya. Kalau pada kucing itu skabies itu lebih banyak disebabkan oleh novel interest. Nah ini penularannya semua melalui kontak langsung. Kemudian investasi caplak. Ya, nah, itu kalau caplak pada anjing itu ada banyak caplak pada anjing ya. Banyak caplak. Ada sebenarnya digolongkan lagi ya caplak keras dan caplak lunak. Ya. Tapi yang lebih sering menginfeksi anjing itu adalah caplak keras. Ya. Jadi yang membedakan itu ada sekutum dan tidak ada sekutumnya. Nah kemudian caplak apa saja yang ada pada kucing itu banyak sebenarnya, tapi yang kalau di Bali ya itu lebih banyak Ripicephalusnya, ya. Ripicephalus ya. Ada Isodes ya, ada Dermacentor, ada Hemaphysalis, ya. Kemudian ada Bopilus. Jadi caplak-caplak seperti itu ya. Nah ini peran dari caplak ya, investasi dari caplak itu biasanya adalah bisa menyebabkan gangguan secara mekanis maupun sebagai faktor dari suatu penyakit. Nah sekarang demodek ya. Demodek ya. Nah, kalau melihat demodek ya, pada anjing demodekosis, nah, ini seorang dokter hewan itu harus untuk parasit minimal ini harus tahu ya. Penyakit kulit, ya, ini nanti kalau Anda masuk koas di interna, kemudian di kodil ya, kemudian nanti di rumah sakitan, nah ini sering kita dibahas ya, dimodek ya, dimodekosis. Jadi penyakit kulit ya yang disebabkan oleh tinggal dimodek. Ya.
Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya, dari mikroskop itu eh, ini bentuk demodeknya ya, putih seperti cerutu gitu ya. Dan juga bentuknya transparan. Jadi kalau dibuat kerokan kulit ya, jadi untuk mendiagnosanya ya, jadi adalah untuk mendiagnosa pasti adalah melihat daripada parasitnya ya. Jangan nanti mendiagnosa begitu ada kegatalan sudah menjas itu adalah oh ini adalah demodek, itu tidak benar juga ya. Walaupun karena antara demodek dengan skabies itu gejalanya hampir sama. Jadi ini ya, jadi sebenarnya demodek ada 3 gitu ya. Ya demodek canis, kemudian ada yang injai, ada yang cornei. Tapi yang canis itu akan lebih banyak. Nah ini ya, dia ada 3 ya. Cornei itu pendek dia ya, pendek ya. Kemudian injai itu panjang ya. Demodek injai panjang. Canis yang biasa ya, artinya di tengah-tengah itu ya. Nah ini biasanya yang paling patogen itu adalah canis. Canisnya yang paling patogen. Tetapi biasanya satu anjing bisa terinfeksi dari ketiganya atau 2 ya. Di dalam satu hewan itu bisa terinfeksi oleh 2 atau 3 spesies ya, secara bersamaan. Tidak mesti anjing ini hanya terinfeksi oleh cornea saja, oleh canis saja, itu ya bisa saja diinfeksi oleh kedua, ketiganya. Nah ini pada anjing sebenarnya predileksinya adalah pada glandula sebaceous ya. Jadi ada pada folikel dari folikel rambut glandula sebaceanya ya. Nah dia ada predileksinya lebih dalam dia dibandingkan dengan sarkoides ya. Sehingga dengan adanya kelenjar minyaknya ini ya, glandula kelenjar minyaknya sehingga ini baunya akan lebih menyengat dibandingkan dengan infeksi oleh sarkoptes ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini biasanya kalau lihat kegatalannya, ya ini lebih gatal dibandingkan dengan sarkoptes ya. Karena ini kerontokannya gitu ya, ini lebih rontok dia ya. Tapi secara umum kalau sudah kronis semuanya semua akan rontok gitu, baik demodek maupun sarkoptes akan rontok. Nah tapi ini kalau lebih cepat untuk gundulnya ya, gundul pada anjing itu adalah demodeknya ya. Jadi predileksi adalah folikel rambut, pada kadang-kadang ada glandula sebacea. Jadi yang menyebabkan kadang-kadang ini demodek itu dikatakan flora normal gitu ya, flora normal. Pada anjing itu sudah pasti ada itu namanya flora normal. Tapi kalau umpamanya ada infeksi ini selalu disertai pada saat dia kondisi tubuh menurun ya. Jadi faktor predisisinya adalah kondisi yang menurun itu bisa terinfeksi oleh demodek ya. Nah ini adanya endoparasit, misalnya ada cacing, ada coccidia, ada itu dengan begitu akan menyebabkan kondisi hewan itu menurun ya. Nah ini kalau umpamanya ada yang dulunya bersifat flora normal sehingga dia akan bertambah banyak sehingga akan menyebabkan suatu penyakit ya. Jadi predisposisinya adalah kalau umpamanya makanan yang jelek ya. Nah, terapi obat imunosupresi ya. Jadi imunosupresi jadi respon menekan sebenarnya demodek itu bersifat imunosupresif sebenarnya ya, bisa menekan juga sistem kekebalan.
Nah, kemudian kondisi stres itu akan lebih cepat dia hewan itu muncul penyakit demodek ya, seperti pada estrus ya, kebuntingan pada saat bedah dan juga pada saat dia eee, kehamilan ya. Nah, ini lebih sering pada umur yang masih muda ya, yaitu 3 sampai 6 bulan. Nah, biasanya patogenitasnya ya, patogenitasnya tungau ini sangat menyukai bagian tubuh yang kurang lebat bulunya ya. Nah, biasanya ini pada pada moncong moncong dari awalnya adalah moncong dari pada anjing ya, kemudian ada, apa namanya, kemerahan atau rontok pada bagian, sekitar mata gitu ya, sekitar mata ya seperti kacamata gitu kelihatan, oh itu sudah demodek gitu ya. Biasanya ciri khasnya seperti katakan seperti itu ya. Nah, ini biasanya yang paling sering ya tempat-tempatnya adalah pada moncong ya, kemudian mulut sekitar mata, telinga, bagian bawah badan, pangkal ekor, leher, nah itu, eee, punggung dan kaki-kaki itu biasanya karena pakai menggaruk-garuk ya, sehingga tungaunya akan ada pada bagian kakinya. Ada 2 bentuk dari demodekosis yang umum ya. Squamous ya, squamous yang ada kropeng-kropengnya itu biasanya pada anjing ya, pada anjing squamous bisa secara keseluruhan. Pustular, benjolan-benjolan itu pada sapi ya. Nah, pada sapi kalau ketemu namanya ada benjolan-benjolan, benjolan-benjolan itu, bukan seperti ada bukan kropeng gitu ya. Nah, kalau benjolan itu dibuka ada seperti nanah, di dalamnya kalau diperiksa di bawah mikroskop ada demodek. Nah, itu namanya adalah demodek yang, bersifat pustular atau benjolan. Nah, ini ada pada sapi. Bagaimana cara penularan? Ya, jadi kontak langsung ya, kontak langsung ya, jadi induk anak ya, dari hewan satu ke hewan yang lain ya. Jadi pada saat anjing yang menderita demodek misalnya pas ada anjing yang lain bisa, berkelahi ya, sehingga nah ini sudah kontak ya. Misalnya pada saat kawin gitu ya, jadi eee, yang betina umpamanya terinfeksi demodek, jadi ada jantan yang mengawini yang betina sehingga akan terjadi kontak gitu ya, itu sudah menulari. Nah, bagaimana gejala karakteristiknya adalah ada kegatalan, gatal itu karakteristiknya ya, sudah gatal-gatal, apalagi dengan ciri-ciri ada kropeng-kropeng bagian yang tidak ditemui bulu ya, yang jarang bulunya itu sudah kita terindikasi oleh, demodek ya. Nah, kemudian yang pada anjing umumnya yang bersifat kronis sudah ada kemerahan ya, itu ciri-ciri dari radang sudah ya, radang pada kulit ya, merah, kemudian ada bulu jarang ya, panas, nah itu rubor, sudah ada, ciri-ciri radang ya. Pengelupasan kulit, nah ini agak pengelupasan kulit yang berminyak lagi karena gatal, kemudian digaruk-garuk kita kulitnya mengelupas, keluar eksudat. Nah, inilah yang kemudian akan keringnya dari eksudat itu ya, akan menyebabkan menjadi keropeng. Nah, bau khas pudis pelikel ya, bau khas. Nah, ini spesifik sih sebenarnya ya, karena ini pada kelenjar minyaknya sehingga baunya sangat khas. Ini tertutup ini ya.
Lalu ya, ini agak ada masalah. Ya. Ini tadi ya. Jadi obatnya ya, jadi ada secara lokal, ya. Jadi harus dibuat lokal dan secara obat injeksi ya. Jadi lokal digunakan amitraz, dimandikan ya, dengan rutin dimandikan 2 kali sehari ya. Kemudian dengan ivermectin itu dosisnya 0,3 sampai 0,6 mg per badan. Kemudian dengan bisa juga dengan 3% benzoil peroksida sampo ya. Jadi tidak cukup dengan memberikan obat suntik saja, injeksi saja ya. Jadi perlu dilakukan juga untuk lebih cepat sembuhnya ya. Itu dengan menggunakan dimandikan dengan menggunakan yang bersifat topikalnya. Nah, ini biasanya kalau ini sudah ciri khasnya ya, kalau sudah ada anjingnya ada seperti kacamata begini, ya ini kita sudah sebenarnya hampir 90%, oh itu adalah Demodex. Nah ini kalau umpamanya dari gambar ini menunjukkan bahwa Demodex kalau belum bersifat kronis, kalau sudah gundul semuanya baru biasanya sulit kembali ya. Kalau masih bulunya ya kalau seperti ini ya dari gambar ini dia akan dengan pengobatan secara rutin ya. Jadi kalau Demodex itu tidak cukup diobati dengan disuntik dengan sekali atau 2 kali ya. Nah, ini agak lama dalam hal proses penyembuhannya ya. Mungkin dibutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan ya. Sampai kerokannya pemeriksaan secara mikroskopis 2 kali berturut-turut negatif. Itu baru kita dikatakan sembuh ya. Nah, kalau tidak sampai sembuh, misalnya masih ada parasitnya satu, walaupun sudah ringan, nah dia akan berkembang lagi ya, berkembang biak lagi, bertelur sehingga akan pada saat kondisinya tubuhnya menurun, anjing itu akan kembali dia infeksi. Nah, kemudian skabies ya. Nah, skabies ya seperti ini juga ya dengan gejala kegatalan ya, hampir mirip lihat gejalanya seperti Demodex sehingga ini diagnosa bandingnya Demodex maupun skabies ya. Ini adalah dari tungaunya ya bentuknya bulat dan biasanya kakinya adalah tidak melewati bagian tubuhnya ya. Nah, ini adalah yang betina ya. Ini penularan sama ada kontak langsung. Nah, kalau lihat dari siklusnya, nah ini biasanya dari tungau ini dia predileksinya pada bagian permukaan dari kulit ya. Jadi pada bagian epidermisnya biasanya yang tungau yang betina itu akan membuat terowongan dia ya, terowongan di bagian epidermis kulit. Nah, ini biasanya kalau sudah terowongan ini biasanya sudah menimbulkan rasa gatal yang luar biasa ya. Jadi seperti ini anjing itu akan menggigit-gigit dari bagian tubuhnya yang gatal. Nah, ini biasa bertelur, nah ini telurnya selama 2 minggu akan
sudah menjadi dewasa ya. Jadi periode prepatennya ya sekitar 10 sampai 2 minggu. Eee Gejala klinisnya ya, jadi lesi-lesi pada bagian ya, pada telinga ya, ini jalan-jalan terus ini. Jadi gejalanya ya, hampir sama gejalanya dengan, Demodex ya, katal ya, eritema, kelukaan darah, mengering, keropeng. Nah ini biasanya ini ya, dia awal merah dia ya, merah, karena ini kan mengiritasi ya, kemerahan jadi dari radang gitu ya. Kemudian timbul papula ya, seperti bintil-bintil gitu ya, kemudian pecahnya menjadi pisikula ya. Nah, kemudian ada ini artinya ciri dari adanya infeksi skener sehingga timbullah fistula. Nah, ini sebenarnya ada alergi ya, iritasi. Nah, ini yang menimbulkan apa sih yang menimbulkan rasa gatal itu gitu. Nah, juga tungau itu ya, jadi air liurnya itu akan merupakan skripnya itu merupakan antigennya. Ini antigen ini yang merupakan antihistamin yang bisa menimbulkan gatal. Sehingga hewan itu akan menggosok-gosokkan menggosok-gosokkan badannya atau digaruk-garuk sehingga terjadi rontok dari bulu ya. Nah kemudian karena gatal ya, karena garuk-garuk dia akan kelihatan berdarah ya, eksudatnya darahnya mengering. Nah inilah yang disebut keropeng-keropeng. Jadi lama-lama akan menyebabkan eh, kulitnya akan menjadi keropeng-keropeng ya. Ya keropeng-keropeng itu kalau sudah lama rontok sehingga akan terjadi kegululan. Nah ini adalah gejalanya, kelihatan ya. Salah ini. Ini ya. Nah kalau dalam hal mengerok ya, dalam hal untuk mengidentifikasi dari parasitnya itu harus pertama harus dicari daerah-daerah yang belum perbatasan antara yang kropeng dengan yang masih segar ya. Nanti sanalah biasanya dari parasitnya. Nah ini biasa harus dicukur dulu ya, dicukur kemudian dikerok dengan pinset ya, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Gejala lain ya bau khas kudis, kulit keriput ya. Nah, diagnosa adalah ini ya, pemeriksaan kerokan kulit ya. Kemudian kerokan kulit ditambah dengan KOH 10% ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuan dari KOH itu adalah supaya untuk melisiskan daripada sitinnya ya. Ada kulit-kulit sitinnya akan disisihkan sehingga kita bisa lihat parasitnya. Nah, obat ivermectin maupun yang mitra sama kita tadi. Nah, ini untuk bagaimana cara kita di laboratorium ya. Ini adalah bentuk telurnya, ada telurnya, ini adalah bentuk parasitnya ya, dibuat kerokan yang menggunakan uh, kapel ya. Kapel dikerok antara kemudian langsung diperiksa di bawah mikroskop. Nah, kemudian pada kucing ya, notoidres ya. Skabies pada kucing itu ada disebabkan oleh notoidres ya. Jadi nanti kepada kucing jangan nanti oh ini adalah Sarcoptes scabies gitu ya. Beda ya penyebabnya. Sebenarnya tapi bentuk dari parasitnya adalah hampir sama ya, cuma anusnya ya terletak di bagian anterior ini, anterior ini ya. Ini yang membedakan ini adalah notoidres. Ya. Jadi pada kucing itu adalah scabies, pada kucing disebabkan oleh notoidres.
eee, hampir sama ya, jadi hampir sama ya, kegatalan, kulit kering, kemudian rontok ya, kemudian terutama penyebaran pada bagian telinga ya, kalau kalau skabies pada kucing jarang menimbulkan kegundulan pada kucing gitu ya, tidak ada kegundulan pada kucing gitu ya. Nah ini biasanya kalau skabies pada kucing itu biasanya adalah pada bagian, kepalanya ya, pada bagian, eee, moncongnya ya, pada bagian telinganya ya, telinga sama moncong sama bagian sama mata. Nah itu biasanya ada lesi-lesinya daerah di sana kegatalannya. Nah, itulah yang, menyebab adanya infeksi dari notohydritis ini yang menyebabkan terjadinya kerontokan pada bulu sekitar, wajah dan bagian kepala dan telinga dari kucing. Nah ini ya, gejala klinis seperti ini ya, ini, ada penebalan ya, pada bagian sekitar mata, kemudian ada juga bagian, pengerasan, ada, keropeng-keropeng pada bagian telinganya. Nah itu yang dikerok, nah kalau ketemu seperti ini adalah notohydritis. Pengobatan hampir sama ya, ivermectin, duramectin, ya hampir hampir sama ya, dan juga memberikan, amitraz ya, untuk, mengandikan daripada pengobatan secara, eee, topikalnya. Nah kemudian investasi oleh caplak. Nah kalau caplak, nah ini bayangkan ya, caplak, nah kalau, punya anjing ya, lihat ada caplak yang ukurnya besar, ada yang kecil ya. Nah, ini kalau gambar yang pertama ini, yang besar-besar banyak nih ya. Nah, yang besar-besar ini adalah caplak betina ya. Betina yang sudah kenyang mengisap darah. Nah, kalau dia sudah kenyang mengisap darah, dia akan jatuh dia ya. Jatuh di tanah atau di lingkungan. Nah, dari satu caplak betina yang jatuh, yang sudah kenyang mengisap darah, itu akan menjadi jutaan dari menghasilkan telur ya. Jadi cacing betina yang ngisap darah itu ya, dia akan jatuh menuju ke lingkungan ya, ke lingkungan ya. Nah ini akan bisa menetas menjadi larva ya, telur ya, larva. Bayangkan satu sudah menjadi ribuan atau jutaan, apalagi dengan jumlah yang betina banyak sekali sehingga memang kalau sudah lingkungan tercemar ya, eee, tercemar dari caplak ya, itu susah untuk memberantas ya. Jadi memang sih sebenarnya, selain kita memberikan spraying ya, spraying disemprot lingkungannya dengan menggunakan untuk, insektisida ya, atau akarisida, sebenarnya kita obati pada host-nya ya. Jadi host-nya misalnya memang caplak seperti Ricci cipalus dia merupakan, caplak yang mempunyai berumah 3 gitu ya. Ya, artinya apa, untuk mencapai stadium dewasa dia perlu, host yang, berbeda ya. Jadi, antara stadiumnya, stadium larva, nimfa, dan dewasa.
Jadi kalau umpamanya ketemu banyak, kalau kita mengobati pada anjingnya diobati ya, jadi misalnya diberikan ivermectin gitu ya. Ivermectin itu kan bisa bertahan sampai 1 minggu ya. Begitu dia makan dari ivermectin isap darah sehingga capla itu akan mati dia ya. Dia akan menjadi eh, kempes dia ya, jadi kempes, mengering dia ya. Itu ya. Nah, kemudian jadi stadium yang pas mengisap darah dia akan mati ya. Nah, yang di lingkungannya kan masih banyak ya, sehingga kita perlu pada host anjing itu kita diulang ya, dan dilakukan pengulangan setiap 2 minggu ya, 2 minggu diulang diberikan ivermectin sehingga menyebabkan terputusnya dari siklus ya. Jadi begitu dia dari larva dia kan untuk menjadi nimfa dia perlu darah anjing gitu ya. Jadi begitu kita darah anjing sudah ada obat sehingga yang pas pada saat stadium larva maupun stadium nimfanya dia akan mati. Jadi tidak cukup dengan pengobatan sekali 2 kali, diperlukan sampai 3 kali untuk pada hostnya untuk memberantas yang ada di lingkungan. Nah ini investasi yang ringan ya cuma satu, kalau cuma satu gitu ya bisa diambil dengan pinset, 1, 2 misalnya bisa dipinset kemudian ini dibuang ya, jangan dibuang di dekat-dekat anjing gitu ya, kalau dekat dengan anjing sama dengan menyebarkan penyakit ya. Jadi kalau Anda ambil ini kemudian Anda injak sehingga keluar ininya itu sama dengan sudah menyebarkan telurnya itu ya. Jadi perlu kalau bisa langsung masukkan ke dalam kloset ya, biar tidak bisa berkembang menjadi stadium larva. Nah ini adalah yang bagaimana kalau dia itu infeksi berat gitu ya. Nah, infeksi berat, ya ini seperti ini ya. Jadi makanya sebenarnya dari caplak itu pada infeksi yang ringan memang tidak menimbulkan dampaknya ya. Kalau infeksi yang berat jelas menyebabkan hewan itu menyebabkan kegatalan, juga menyebabkan anemi. Nah, di samping merupakan suatu vektor dari penyakit tertentu, misalnya protozoa pada anjing ya bisa menyebabkan babesiosis ya. Nah, ini yang besar-besar ini akan jatuh sehingga akan berkembang menjadi telur dan larva. Nah, biasanya kalau sudah lingkungan yang tercemar gitu ya, nah ini biasanya banyak sekali ada larva-larva yang menyebar. Nah, kemudian apa dampak yang ditimbulkan ya? Ada secara pada lokal ya, bersifat lokal artinya ya mengiritasi ya. Gigitannya menyebabkan luka ya, luka kemudian peradangan ya, hipersensitivitas, kegatalan. Jadi kalau gigitan-gigitan itu ya, nah nanti ini akan juga menyebabkan adanya ada luka sehingga nanti ada infeksi skener ya. Nah, kalau pada telinga nah, bisa terjadi otitis ya, otitis eksterna dan otematotoma yang ini memang ya pendarahan pada telinga. Nah, kalau umpamanya sistemik ya, jadi secara lokal gigitannya menyebabkan luka-luka ya, dan juga menyebabkan kegatalan itu secara lokal ya. Kalau sistemik ya mengisap darah ya, mengisap darah sehingga kalau jumlahnya banyak jelas menyebabkan anemi sebagai vektor dari suatu penyakit dan juga penyakit menyebabkan paralise ya. Jadi ada suatu uh, caplak, investasi dari caplak, isodes yang spesies tentu ada penyakit paralisis tik paralisis gitu ya. Menyebabkan penyakit paralisis karena dari alerginya ya, artinya dari yang dikeluarkan ya, sekret yang dikeluarkan ya, alergennya ya,
itu akan bisa menimbulkan suatu akibat gigitan itu dia akan mengeluarkan senyawa-senyawa ya, senyawa yang bersifat alergi ya, yang bersifat dianggap sebagai bersifat racun yang bisa menyebabkan paralise daripada sistem saraf. Nah, gejala klinisnya apa ya? Jadi kalau caplak, satu kita bagi ya, kita kali berdasarkan kalau gigitannya ya, rasa sakit ya, jadi tidak tenang nafsu makan karena banyaknya digigit ya, jadi akan hewannya akan gelisah gitu ya. Kemudian mengeluarkan saliva, ya alergen, ya, gatal, gatal dengan adanya gatal akan terjadi akan menggaruk, menggosok, menggigit ya. Nah ini eh, kemudian adanya gatal-gatal sehingga akan terjadi infeksi skener ya. Gatalan kena digaruk sehingga luka-luka infeksi skener. Nah, ini bisa menimbulkan abses ya. Nah, kalau sudah abses ada luka juga predisposisi terjadi miasis. Nah, kemudian menghisap darah ya, hisap darah jumlahnya walaupun satu ekor tidak banyak menghisap darah, tapi kalau jumlahnya hampir ratusan ya, ratusan itu akan menyebabkan anemia. Nah ini diagnosanya menemukan caplak, pengobatan dengan akarisida. Jadi pengontrolnya adalah membunuh dari caplaknya pada host, jadi dengan menggunakan ivermectin obat-obatnya, kemudian memutus siklus hidupnya, bagaimana pada fase larva, pada fase limpa, pada fase dewasa. Jadi itu adalah untuk menghindari terjadinya infeksi ulang. Miasis. Jadi miasis infeksi larva dari lalat ya. Di miasis ya. Jadi kalau ada luka-luka yang awalnya luka ya, kemudian luka itu akan mengundang dari lalat ya, lalat tertentu, lalat itu bertelur. Nah, telurnya itu menetas menjadi ulat. Nah, inilah disebut dengan miasis, kebelatungan. Jadi investasi larva lalat pada jaringan yang hidup, pada luka-luka ini intinya ya. Ini ya, ini ada pada telinga ini ada seperti ini ya, penanganannya apa? Ya. Harus ya. Kalau investasi larva ya larvanya harus dikeluarkan dulu, disemprot ya. Sampai dikeluarkan baru dilakukan penjaritan. Ini kasus-kasus jadi sering Anda temukan ya. Baik pada hewan kesayangan maupun bisa pada ruminansia gitu ya. Jadi awalnya adalah luka, kemudian ada hinggap lalat sehingga terjadi radang pada bagian bagian dari luka tersebut yang di dalamnya ada larva lalat. Nah ini ini adalah muska ya, lalat-lalat muska ya, itu yang bertelur ya. Jadi ada luka ya, kemudian ini lalat muskanya ini akan bertelur di sana ya. Pertama harus ada luka dulu ya. Kemudian ada infeksi skener sehingga terjadilah dengan miasis. Nah ini adanya luka mengundang lalat primer bertelur menetas terbebas larva yang bereproduksi dalam luka. Nah ini biasanya diperparah
diperparah lagi ada infeksi bakteri sehingga terjadi pembusukan. Jadi baunya luar biasa ini terjadi. Nah, kemudian ada bau busuknya akan mengundang ada lalat skener, Chrysomia itu lalat skenernya. Lalat primernya adalah Musca, ya Musca domestica, Musca lapipara, gitu ya. Nah itu bertelur, telurnya menetas, kemudian ada infeksi ada luka infeksi, ada infeksi bakteri karena nah ini akan menyebabkan radang bau busuk pada luka tersebut. Ini gejalanya ada tidak tenang, lemah, lesu, suka. Nah ini mendiagnosa dengan menemukan luka di dalamnya, bukan larva lalat. Jadi pengobatannya ya insektisida, membersihkan luka dulu ya. Jadi menggunakan kemudian larva itu harus dibunuh ya, dibunuh menggunakan insektisida. Berikan antibiotik ya. Jadi membersihkan, ambil larvanya, insektisida dulu, ambil larvanya dibersihkan semua supaya tidak ada larva. Ya, karena ada larva masih akan bersifat akan mengiritasi seterusnya ya. Kemudian berikan obat antibiotik ya, baik secara topikal maupun secara injeksi. Nah, ini minyak ikan juga akan lebih mudah untuk kesembuhan dari luka. Jadi itu untuk dari ektoparasitnya ya. Sekarang dari aspek parasit endoparasitnya. Nah, sebenarnya ini kuliahnya 2 kali ya. Sekarang kita jadikan sekali aja ya, waktunya lebih lama ya. Jadi sambil mengingat saja sebenarnya ya. Supaya Anda nanti paham kalau pada anjing itu apa sih parasitnya yang sering? Nah, ini Ascaris. Itu paling sering itu Ascaris. Kalau pada anjing Toxocara canis, Toxocara cati, Ankylos ya, Ankylostomiasis. 2 ini yang paling sering ya. Nah, kemudian lagi ada cacing jantung. Ya, cacing jantung Dirofilaria imitis. Kemudian ada Strongylides ya, itu bukan cacing benang gitu ya. Ini yang zoonosis ya, Strongylides stercularis. Kemudian cacing pita. Cacing pita. Yang umum ada Taenia, Hidatigina, Pisiformis, Taenia opis ya. Taenia. Kalau Taenia formis itu pada kucing. Kemudian Dipilidiasis, Dipidium caninum. Itu baik anjing maupun kucing Dipidium caninumnya. Itu penularan. Nah, ini stadium infektifnya ya. Jadi kalau Ascaris stadium infektifnya apa? Telur infektif ya. Telur yang mengandung larva stadium 2. Kalau Ankylos larva 3 ya, larva secara oral, larva secara bisa menembus kulit. Nah, kalau Dirofilaria tidak bertelur dia ya, tapi langsung mengeluarkan larva. Nah, larva yang beredar dalam perairan disebut dengan mikrofilaria. Nah, ini mikrofilaria ini akan dimakan oleh nyamuk. Nyamuk merupakan ospes intermediernya. Nah, kemudian Strongylides ada larva 3. Ya. Kemudian cacing pita. Nah, cacing pita. Nah, untuk penularan dari cacing pita apapun itu ya, itu adalah harus melalui hospes intermedier. Ya, harus diingat ini ya, harus melalui hospes intermedier karena di dalam hospes intermedier itu ada stadium metacestoda ya. Jadi metacestoda adalah stadium larva dari cacing pita. Itu ada di hospes intermediernya. Jadi dalam bentuk ada Cystocircus, Cysticercoid, Cistahydatid,
tergantung dari genus cacingnya. Ya. Kalau di Pilediasis, ya, di Pilidium caninum itu hospes intermediate pinjal yang mengandung Cysticercoid. Ini Ascariasis, ya. Jadi mengingatkan aja. Jadi kalau anak anjing, ya, karena memang Ascariasis pada anjing itu, ya, jadi penularan lebih banyak melalui kolostrum dia, ya, kolostrum dan melalui kolostrum dan melalui plasenta, ya, sehingga pada umur 1 bulan pun sudah bisa terinfeksi oleh cacing Ascaris. Jadi cacing Ascaris ini cacingnya ukurannya besar, ya. Nah ini bisa menyebabkan pada anak anjing distensi dari lambung, ya, sehingga perutnya buncit ini, ya. Nah ini biasanya karena ini terjadi obstruksi daripada usus. Ini bentuk telurnya, ya, tusuk arakanis. Nah ini kalau telur yang baru keluar ada bentuk seperti ini, ya, bulat dalam satu sel. Nah ini adalah stadium yang sudah infektif. Jadi cacing itu ada stadium infektifnya, ya. Jadi kalau stadium ini belum mampu untuk menulari. Nah stadium inilah yang sebagai stadium infektif, ya, stadium yang mampu untuk menulari dari hewan tersebut. Nah gejala klinisnya ya karena ini predileksinya pada usus halus, dia bersifat kompeten, ya, berkompetensi, ya, jadi bersaing dengan hostnya dalam penyerapan sari-sari makanan, ya. Ada anemi, gangguan pencernaan, ya. Batuk juga bisa, ya, batuk karena memang ada fase migrasi dari rapa bisa sampai ke paru-paru. Nah, pengobatan itu biasanya adalah piperasin, ya, piperasin atau pirantel, ya. Itu kita berikan 2 minggu harus diulang pada anak, ya, pada anak anjing karena bagaimana untuk membunuh daripada fase stadium larvanya yang mengalami migrasi. Kalau yang sudah dewasa, ini dikasih obat-obat yang bersifat broad spectrum, ya, broad spectrum. Ya, contohnya drontal, ya, jadi tidak hanya membunuh cacing kita, cacing nematoda pun akan dibunuh, ya, karena kandungannya ada praziquantel, pirantel, dan pembantel. Nah ini obat-obat untuk pada anjing maupun kucing, ya. Ada pirantel, ada ivermectin, ada praziquantel. Kalau praziquantel cacing pita. Nah kemudian ini adalah cacing ankylostomiasis, ya. Jadi ini bentuk telurnya, ya, cacing pengisap darah. Ya. Jadi gejala klinisnya ada anemi, diare berdarah. Jadi ciri khasnya diare berdarah. Pengobatan albendazol, pirantel, dan dipomek, ya. Pencegahan dan sanitasi kandang dan pengobatan secara teratur. Jadi cacing jantung, ya, cacing jantung, ya. Jadi predileksinya adalah warna cacingnya adalah putih, ya, putih seperti mie gitu, ya. Ini panjangnya sampai 32 cm dia, ya, 32 cm. Nah bayangkan kalau daerah-daerah endemis, ya, ini cacingnya sampai jumlahnya banyak sekali, ya, sampai menyumat dari ventrikel kanan, ya. Jadi predileksinya ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Jadi nyamuk sebagai hospes intermediernya.
Jadi cara penularan melalui gigitan daripada nyamuk. Ini adalah gejalanya, anemi, ya, gangguan respirasi, ya. Dipilidium, ya, cacing pita, ya, Dipilidium caninum. Jadi ciri khas dari Dipilidium caninum atau ciri khas daripada telur cacing pita adalah bentuknya bulat, di dalamnya ada embrio heksagon. Kemudian ini Dipilidium biasanya telurnya dalam bentuk satu kapsul dia, ya. Jadi kapsulnya ada beberapa telur, puluhan telur. Ini adalah cacing pita pada Taenia, ya. Jadi selain Dipilidium ada Taenia, ya. Ada Taenia pisciformis, Ida tigina, Opis cerealis, dan Taenia formis. Ini adalah ukurannya, ya. Ini adalah induk semang antaranya, ya. Induk semang antaranya, karena memang mutlak memerlukan ospes intermedia. Jadi obatnya apa? Ya, kalau cacing pita obatnya praziquantel dan albendazol. Ya. Jadi albendazol itu bisa untuk cacing pita, bisa untuk nematoda dan trematoda. Kemudian koksidiosis, ya. Ini adalah protozoa. Kalau koksidiosis pada anjing dan kucing disebabkan oleh isospora, ya. Isospora. Biasanya isospora canis, ada pada kucing, Felis, dan Ripolta. Ini kasusnya banyak ini, ya. Pada kucing, terutama pada kucing, ya, banyak, ya. Pada kucing, ya, mungkin ini pada penularannya adalah melalui okista. Nah, ini siklusnya seperti ini, ya. Jadi perkembangan daripada isospora itu adalah pada epitel saluran pencernaannya, ya. Jadi epitelnya, ya. Nah, pada epitel, sehingga pada infeksi yang berat akan terjadi kerusakan pada epitel usus sehingga menimbulkan gejala diare. Jadi pengobatannya adalah preparat sulfa. Jadi gejalanya ada anemi, diare, ya. Nah, ini biasanya kalau sudah bersifat kronis, ya, jadi diarenya mengandung mukus atau darah. Nah, ini babesiosis, ini sudah sekarang di Bali sudah ada, ya, babesiosis pada anjing, ya. Jadi gejalanya adalah kepucatan dan anemi, gitu, ya. Jadi Babesia gibsoni maupun Babesia canis. Penularan adalah, nah ini spes vektornya adalah caplak, ya. Jadi anjing-anjing yang terinfeksi oleh caplak, peluangnya terinfeksi oleh Babesia itu makin besar. Jadi anemi, ya, kekuningan kulit dan kelemahan. Ini bentuk dari parasitnya. Ya, itu, ya. Jadi itu untuk kuliahnya. Sebenarnya ini sudah diberikan pada semester yang 3 dan semester 4 untuk penyakitnya, ya. Tapi dengan sekarang Anda mengambil elektif ini sehingga bisa lebih mendalami, ya. Jadi lebih sering mendengar, ya. Itu karena apa? Karena waktu koas, ya, saya tanya anak-anak yang koas, mahasiswa yang koas, saya tanya tentang penyakit parasit, dia belum banyak yang tahu. Jadi apa, ya, begitu
begitu selesai ya Anda sudah walaupun dapat nilai A ya, ditanya kita terutama siklus hidupnya, karena prinsipnya kalau parasit itu harus tahu tentang siklus hidup ya. Karena dari siklus hidup kita sudah bisa menggambarkan apa gejala yang timbul, apa gejalanya, ya, apa kerusakan yang ditimbulkan ya, kalau kita sudah paham tentang siklus hidupnya. Kemudian di mana predileksinya? Predileksi ya, kalau banyak predileksi di usus ya, pasti akan menyebabkan diare, gitu ya. Diare karena memang apa ya, iritasi pada usus itu akan menyebabkan luka-luka dan peristaltik dari usus itu akan terjadi perubahan. Baik, saya rasa sudah cukup ya 1,5 jam ya untuk kuliah hewan kesayangan ya. Mungkin ada yang bertanya? Nah, mudah-mudahan ada yang mendengarkan dari kuliah ini dan bermanfaat bagi Anda ya. Baik, kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri ya. Nanti untuk selanjutnya akan diberikan oleh dosen yang lain. Selamat pagi, terima kasih Prof.